YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas atau memodifikasi di bagian PCV valve di mobil saya ini. Jadi untuk PCV-nya itu di bagian sini ya teman-teman, bisa dilihat. Nanti untuk pengecekannya ataupun pembersihannya sudah ada di video terdahulu, nanti silahkan teman-teman cek. Dan di sini untuk mobil saya sudah saya berikan OCT atau oil case tank yang untuk menampung uap oli supaya yang masuk ke bagian intake itu lebih bersih ya teman-teman. Jadi untuk di video kali ini nanti akan kita bahas mengenai PCV ini ketika rusak itu nanti akan kita berikan alternatif supaya teman-teman itu bisa menggantinya menggunakan yang lebih bagus dan lebih awet teman-teman. Jadi nanti silahkan simak video ini sampai akhir dan biar teman-teman tahu untuk cara alternatif mengganti PCV valve ini menggunakan mobil lain. Tapi sebelum lanjut ke video, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu untuk cara kerjanya. Untuk cara kerjanya itu singkatnya ini katup satu arah ya PCV ini. Jadi uap oli ataupun tekanan yang ada di dalam cylinder head itu dikirim ke bagian intake supaya tidak terjadi overpressure ataupun tekanan yang berlebih yang nanti mengakibatkan itu seal di bagian headnya itu akan rembes oli karena tekanan yang berlebih tidak akan disalurkan ke bagian intake. Jadi karena di bagian uap oli ini cukup beracun, maka uap oli ini dimasukkan kembali ke bagian intake supaya diproses ke pembakaran dan gas buangnya tidak terlalu kotor ya teman-teman. Singkatnya seperti itu, dan di sini saya tambahkan OCT biar uapnya itu lebih bersih lagi ketika masuk di bagian cylinder head dan nanti untuk tampungan olinya bisa kita buang. Jadi seperti itu. Untuk cara pemasangan OCT juga sudah ada di channel ini, nanti silahkan teman-teman simak ataupun cek di channel ini. Dan ini untuk di bagian PCV-nya ini biasanya terjadi kerusakannya itu bisa terjadi sumbatan ataupun katup satu arahnya itu tidak berfungsi. Jadi untuk pada video kali ini kita nanti akan mengakali gimana kalau kondisi PCV dari mobil kita ini dia tidak bisa berfungsi di katup baliknya ya teman-teman. Jadi ketika ditiup dari semua arah itu dia akan loss seperti itu. Jadi akan kita berikan alternatif nanti untuk penggantiannya supaya lebih kuat ataupun lebih awet, karena beberapa mobil itu terdapat PCV yang menggunakan plastik ya. Dan untuk di kasus mobil saya, karena PCV-nya itu bisa ditiup dari kedua arah yang harusnya itu hanya bisa ditiup di satu arah, dan ini tidak saya lepas karena akan saya fungsikan PCV ini sebagai penghubung ke bagian selang yang baru yang nantinya akan saya pasangi menggunakan PCV yang baru dan lebih mudah dicari, karena untuk di mobil Kia PCV-nya itu lumayan mahal dan susah dicari. Makanya di video kali ini saya bikinkan alternatif supaya PCV-nya itu lebih awet dan lebih mudah dicari ketika rusak. Oke, kita langsung ke alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk modifikasi PCV valve di mobil saya. Dan ini bisa digunakan juga di mobil-mobil yang lain karena fungsinya juga sama saja. Di sini kita perlukan selang ukuran 5/16 ya teman-teman. Untuk selangnya ini harganya mungkin bisa sekitar 20 ribuan. Saya kemarin belinya lupa ya teman-teman, mungkin sekitar segitu karena ini sisa dari pemasangan OCT kemarin. Saya fungsikan sebagai alternatif untuk PCV valve di mobil saya ketika rusak yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk selangnya nanti bisa teman-teman samakan seperti ini, atau misalkan teman-teman punya tinggal digunakan aja, yang penting kualitasnya bagus dan standar ya untuk oli. Dan kita perlukan juga yang kedua yaitu klem. Jadi untuk klem seperti ini fungsinya nanti akan kita pakai untuk mengunci bagian selang ke bagian PCV yang baru, karena nanti kita akan memasang dua PCV ya teman-teman. Dan klem seperti ini kita butuhkan supaya untuk di bagian sambungannya itu tidak terjadi kebocoran yang nantinya akan berpengaruh di bagian performa mesin mobil ataupun nyala mesin mobil. Untuk ukurannya tinggal disesuaikan aja untuk selangnya dan klemnya, karena untuk beberapa mobil itu ukurannya beda-beda. Dan yang ketiga yaitu obeng. Kita butuhkan obeng nanti untuk mengencangkan di bagian klem di selang mobilnya. Dan kemudian kita butuhkan kunci seperti ini. Untuk kunci ini opsional ya, karena di setiap mobil mungkin beda-beda ukuran
untuk membuka PCV-nya. Di sini saya persiapkan untuk misalkan kita akan membuka PCV-nya. Ini di mobil saya ukuran 14 kuncinya. Dan kemudian kita butuhkan juga tang untuk membuka klem di bagian PCV yang lama ya, karena dia klemnya itu modelnya dijepit menggunakan tang untuk pembukanya. Dan yang paling penting kita butuhkan itu PCV yang baru. Untuk PCV yang baru saya gunakan di sini menggunakan Kijang Super 5K yang harganya itu murah sekali, yaitu cuma 30-an ribu. Nanti teman-teman bisa membelinya di online shop ataupun offline store di kota teman-teman. Untuk bahannya dia full besi ya teman-teman. Jadi untuk mobil-mobil yang masih PCV plastik bisa mengaplikasikan cara seperti ini dengan memasang PCV yang menggunakan besi seperti ini. Tentunya dia akan lebih awet dan untuk penggantian juga harganya lebih murah karena dia full besi dan harganya cuma 30.000. Ini KW ya, kalau yang ori ya tentunya lebih di atas ini ya teman-teman. Jadi karena PCV di mobil saya ini susah dicari, saya ganti menggunakan alternatif menggunakan Kijang seperti ini. Dan untuk alirannya itu di yang ini ke bagian mesin, dan kemudian yang panjang itu nanti ke bagian intake manifold ya teman-teman. Jangan sampai keliru untuk pemasangannya karena katupnya itu hanya satu arah, jadi arahnya nggak bisa dibolak-balik. Nanti teman-teman bisa melakukan pengecekannya menggunakan cara yang sudah saya buatkan tutorial di video ini. Dan kita lanjut ke perakitan. Untuk perakitannya mudah sekali ya, kita tinggal menyiapkan selang yang baru. Ini untuk selang yang lama ya, yang arahnya ke bagian intake manifold. Jadi untuk selangnya ini bisa teman-teman sesuaikan panjangnya. Di sini saya mencontohkan untuk panjang seperti ini biar teman-teman lebih mudah untuk memahami dan melihat. Ini kita kendorkan dulu untuk bagian klemnya atau kita lepas. Kita pasang ke bagian selang yang baru yang nantinya akan terhubung ke bagian PCV yang sudah rusak. Nah, ini kita hubungkan aja ke bagian PCV yang katup satu arah maksud saya itu sudah tidak berfungsi ya. Jadi bisa ditiup dari semua arah. Dan kita sambungkan seperti ini. Jadi kalau sudah kita klem seperti ini dia akan rapat, tidak ada kebocoran di bagian sambungan-sambungannya. Dan nanti untuk di bagian sambungan yang satunya ini langsung akan kita pasang untuk menuju ke intake dengan menggunakan PCV yang baru tadi, yang PCV Kijang 5K. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai keliru ya teman-teman. Yang terhubung ke bagian mesin itu yang bagian pendek ini, karena tadi sudah saya tes sebelumnya. Seperti ini untuk pemasangannya, dan ini agak susah ya karena memang ngepres sekali untuk selang dan bagian penyambungnya ini. Jadi bisa teman-teman kasih oli sedikit untuk memperlancar pemasangan dari PCV yang baru ini karena selangnya juga masih baru. Nanti untuk panjang dari selangnya teman-teman silahkan sesuaikan seberapa menurut mobil teman-teman ya, jangan sampai kepanjangan ataupun kependekan. Yang penting alirannya itu bisa lancar. Dan untuk mobil-mobil yang masih menggunakan PCV plastik bisa mengaplikasikan cara ini yang nantinya akan membuat awet bagian PCV-nya karena terbuat dari besi. Dan untuk sambungan ke bagian mesinnya itu nanti bisa dibuatkan menggunakan baut yang seukuran dengan lubang yang di cylinder head atau lubang PCV-nya. Kemudian nanti keluarnya bisa teman-teman buatkan lagi klem yang ke arah bagian selang ini. Kalau di sini mobil saya karena PCV lamanya itu sudah loss, jadi tinggal saya sambung aja ke bagian PCV yang baru. Jadi PCV yang fungsi nanti PCV yang Kijang ini, yang arahnya itu nanti ke bagian OCT ini ya untuk yang panjang. Jadi pemasakannya silahkan teman-teman simak, jangan sampai terbalik karena nanti akan berbeda fungsi ketika, dan bahaya juga ketika PCV-nya ini kebalik ya arahnya. Karena namanya katup satu arah, dia hanya bisa mengeluarkan uap oli ke bagian intake, dan yang aliran dari intake itu tidak akan bisa masuk ke bagian cylinder head lagi. Jadi silahkan nanti teman-teman cek di mobil teman-teman. Kalau misalkan PCV-nya itu bisa ditiup dari semua arah, berarti kemungkinan itu dia sudah loss.
bisa mengaplikasikan cara seperti ini supaya nanti teman-teman lebih hemat dan nantinya ketika terjadi kerusakan itu tidak mahal ya biayanya, karena cuma 35.000 dan ini udah selesai kita pasang. Untuk fungsinya tetap akan seperti biasa normal, dan cara kerjanya dari PCV yang kedua ini itu menggantikan PCV yang pertama, karena yang pertama itu dia sudah loss untuk bagian katup satu arahnya. Jadi ketika aliran uap oli masuk ke bagian intake itu bisa saja terjadi aliran balik dari intake yang menyebabkan nanti mesin itu tidak normal ya teman-teman. Dan PCV yang baru ini fungsinya menggantikan PCV yang kedua, karena mengingat harga di mobil saya itu terlalu mahal untuk PCV-nya, dan saya ganti menggunakan kijang yang harganya cuma 30.000. Jadi untuk alirannya itu nanti akan mengarah ke sini ke bagian PCV yang baru. Kemudian dari PCV yang baru ini dia akan masuk ke bagian intake manifold. Tapi di mobil saya karena saya kasih OCT, jadi masuk ke OCT dulu, kemudian masuk ke intake manifold yang nantinya akan dibakar kembali si uap oli ini supaya uap olinya ini terbakar dan gas buangnya lebih bersih ya teman-teman. Singkatnya seperti itu untuk aliran dari uap oli yang ada di silinder head menuju ke PCV valve ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikan cara seperti ini. Jika teman-teman berminat, silahkan nanti diperhatikan aja untuk pemasangannya. Bisa dicoba, yang harganya juga nggak terlalu mahal. Bisa menggantikan PCV yang lama seperti saya ataupun mengganti PCV yang masih menggunakan plastik, karena yang plastik itu tentunya tidak akan seawet yang besi seperti ini ya teman-teman. Untuk harganya murah dan pemasangannya juga lumayan simpel, nanti teman-teman sih bisa lihat sendiri seperti tadi untuk pemasangannya. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.